Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ahza. Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam, kita lanjutkan pembahasan tentang kurikulum merdeka. Saat ini kita akan membahas tentang asesmen kurikulum merdeka. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita bahas tentang asesmen pada kurikulum merdeka. Seperti yang pernah saya bahas, bahwa yang namanya kurikulum itu tidak sebatas konten, tapi juga bagaimana cara menyampaikan konten tersebut dan bagaimana cara menilai setelah konten tersebut disampaikan kepada siswa. Nah, cara-cara yang memiliki itulah, untuk nilai itulah, cara menilai itulah yang kemudian disebut dengan asesmen. Nah, asesmen kurikulum merdeka ini dibedakan menjadi dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sebenarnya istilah formatif dan sumatif itu sudah ada sejak lama, sebelum kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Akan tetapi saat ini dimunculkan kembali istilah formatif dan sumatif. Pada kurikulum 13 memang kita tidak pernah mendengar istilah formatif dan sumatif. Tetapi yang sering kita dengar adalah penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah atau US. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita definisikan apa itu yang dimaksud dengan asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran atau pada saat proses pembelajaran. Nah, ketika dilakukan di awal pembelajaran, maka tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar. Ketika dilaksanakan pada saat proses pembelajaran, maka bertujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Ketika dilaksanakan saat proses pembelajaran, maka akan mengetahui apa yang sudah dicapai dalam kemajuan belajar siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, asesmen formatif ini tidak bertujuan untuk mendapatkan nilai yang selanjutnya dapat dipertimbangkan ke dalam raport. Tetapi kalau sumatif, ini adalah asesmen yang hasilnya nanti akan dimasukkan atau dipertimbangkan sebagai nilai raport. Asesmen sumatif secara definisinya adalah yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Selesainya bisa saja satu topik baru dilaksanakan sumatif, beberapa topik selesai dilaksanakan sumatif, atau di akhir semester, bahkan di akhir tahun, itu disebut sebagai asesmen sumatif. Kalau di kurikulum 13, kita kenal yang namanya KD, kompetensi dasar. Nah, setelah KD itu selesai diajarkan, selanjutnya dilakukan penilaian harian. Satu KD dilaksanakan penilaian harian.
sebagai salah satu bentuk dari asesmen sumatif, atau di akhir semester juga disebut sebagai asesmen sumatif. Jadi, Bapak Ibu, dengan demikian, asesmen formatif tidak dimaksudkan untuk mendapatkan nilai raport, tapi kalau sumatif itu untuk raport. Formatif bukan untuk raport, kalau sumatif digunakan untuk raport. Selanjutnya, perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Dapat disimpulkan bahwa secara sederhana perbedaannya ada 3, mungkin bisa saja lebih nanti. Tapi sementara yang saya dapatkan itu ada 3 perbedaan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kalau tujuan formatif untuk meningkatkan mutu belajar, kalau sumatif untuk mengetahui hasil belajar. Selanjutnya berkaitan dengan nilai. Kalau formatif itu tidak sebagai pertimbangan raport, kalau sumatif sebagai pertimbangan nilai raport. Begitupun dengan waktu pelaksanaan. Kalau asesmen formatif itu dilaksanakan di awal atau saat proses pembelajaran. Tetapi kalau sumatif itu dilaksanakan di akhir pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kurikulum Merdeka itu juga dikenal dengan adanya teknik asesmen. Sama halnya dengan di kurikulum 13 itu juga ada teknik penilaian. Ada banyak sekali teknik penilaian yang sudah dijelaskan di K13. Juga di kurikulum Merdeka itu teknik yang bisa digunakan dalam asesmen diantaranya adalah melalui pengamatan, melalui tes, asesmen diri atau penilaian diri, penilaian antar teman, dokumentasi, wawancara, kuesioner, produk, kunjuk kerja, portofolio, dan penugasan. Namun dari beberapa teknik ini ada yang bisa dipakai untuk formatif, ada juga yang hanya untuk sumatif. Berikut beberapa contoh teknik yang bisa digunakan untuk asesmen formatif. Misalnya di asesmen formatif awal pembelajaran, itu teknik yang bisa digunakan melalui pengamatan, wawancara, tes, dokumentasi, kuesioner. Selanjutnya untuk asesmen formatif yang dilaksanakan saat proses pembelajaran, itu melalui asesmen diri, asesmen antar teman. Selanjutnya yang sesuai dengan asesmen sumatif atau tes akhir, itu menggunakan teknik tes, produk, kunjuk kerja, portofolio, dan penugasan. Karena dilaksanakan pada saat selesai pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun keterkaitan, apakah ada keterkaitan istilah penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun di kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka? Istilah-istilah di kurikulum Merdeka ini bisa digunakan. Jadi asesmen akhir satu topik, beberapa topik dalam satu semester, beberapa topik di akhir tahun. Jadi istilah di K13 bisa digunakan di kurikulum Merdeka ataupun tidak digunakan. Jadi
Itu terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini diberikan keleluasaan untuk berkreativitas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.